Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri muqaddaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya yang membahas tentang pengobatan hisab asma doa-doa. Perlu diketahui memang saya belajar tentang pengobatan sudah lama. Jadi saya bisa membandingkan pengobatan dari mungkin orang pintar yang tidak sholat, yang syariatnya tidak dipakai, syariat dari Nabi Muhammad SAW. Saya juga belajar dari guru-guru hisab-hisab, guru-guru asma-asma. Saya juga belajar dari metode-metode penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat syifa. Dan dari semuanya sebenarnya tujuan penyembuhan, tapi yang paling berbahaya adalah dari guru-guru yang tanpa syariat. Kalau dari guru-guru yang tanpa syariat biasanya sering menyebut sakitnya dari biasanya saudara sendiri atau teman dekat, dan ciri-cirinya biasanya akan mengatakan dia berambut panjang atau berambut pendek, dan semuanya pasti ada itu ya. Kalau berambut panjang berarti perempuan, kalau berambut pendek berarti laki-laki, gemuk, kurus itu juga pasti banyak yang ada. Dikhawatirkan tebakan semacam ini membuat kita berprasangka buruk kepada saudara kita atau teman-teman kita, sehingga menimbulkan silaturahim yang terputus ya. Padahal dosa istilahnya menipu itu dosa, tapi kalau menipu untuk merukunkan silaturahim itu tidak berdosa. Ini malah membuat seseorang yang tidak tahu siapa sebenarnya membuat mengatakan ini rambutnya ini, badannya ini, ciri-cirinya begini, sehingga timbul prasangka siapa sebenarnya yang membuat. Karena tidak mungkin dia memberitahu namanya si fulan ini sih, nggak mungkin. Itu membuat kita silaturahim kepada saudara dan siapapun terputus. Biasanya itu yang orang pintar tanpa melakukan syariat dari Muhammad SAW ya. Kalau dari guru hisab maupun asma, biasanya gangguan-gangguan atau penyembuhan medis maupun non medis, jadi penyembuhan gaib maupun non gaib, itu keluarnya halus. Jadi cuma merasakan ada getaran, ada hawa atau apa yang keluar. Malah terkadang ada yang merasa enak, katanya kayak dipijitin terus sembuh. Hisab asma. Karena hisab asma sebenarnya juga rangkaian dari Asmaul Husna, dari ayat-ayat suci Al-Quran, cuplikan-cuplikan yang penting dari doa-doa memuji Allah dan minta pada Allah. Kalau dari hisab maupun asma, alhamdulillah guru-guru itu juga bagus, tidak mau menyebutkan siapa yang membuat, walaupun terkadang memang sekilas tahu ya. Saya sendiri terkadang sekilas tahu namanya, juga terkadang akan tertera, tapi nggak berani karena itu cuma prasangka aja. Lebih baik penyembuhan, yang penting intinya adalah sembuh. Tata caranya dia tahu siapa yang membuat ataupun tidak tahu, yang penting sembuh. Tahu ada jinnya atau tidak, yang penting sembuh gitu ya. Jadi yang penting minta pada Allah, Allah menyembuhkan. Kalau yang dari Al-Quran itu juga bagus, biasanya juga akan berefek dengan cepat. Tapi kalau tidak tirakat, karena kalau dari bacaan Al-Quran kan rata-rata kadang tidak tirakat, tidak istilahnya berpuasa.
berpuasa segalanya ya, puasa makan minum atau puasa tentang cara kita hidup bersosialitas, jadi tidak menggodok atau tidak berbuat yang melanggar syariat Islam ya. Itu jadi kita disuruh berpuasa, jangan marah, jangan memakai barang tanpa mengatakan izin yang punya, atau jangan banyak lah, sehingga kita akan hidup itu sesuai dengan syariat, bersih hati kita, ilmu itu benar-benar menancap. Kalau yang dari kitab suci Al-Quran, terkadang orang itu tidak mau mempuasakannya. Memang tidak ada dari hadis untuk mempuasakannya. Tapi kalau kita sering berpuasa, kita baca kitab-kitab suci Al-Quran, walaupun ilmunya istilahnya kita tidak pernah mencari dari ilmu gurunya itu, tapi kita sudah sering berpuasa. Kemudian kita tahu hadis Nabiullah tentang umpama ayat kursi menakuti setan. Kita baca kursi ya, insya Allah ada powernya, seseorang itu akan sembuh. Kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada powernya juga, insya Allah cepat sembuh. Beda kalau seseorang itu tidak pernah berpuasa, dalam arti puasa lahir batin ya, makan minum dia harus pokoknya los sampai tubuhnya mungkin gendut dan sebagainya, perbuatannya los, keluar dari syariat, terkadang sering yes, itulah yang memperbincangkan orang lain atau apa, banyak sekali ya sesuatu hal yang dilakukan di luar yang buruk-buruk itu ya. Jadi menurut saya yang bagus itu adalah seseorang yang sering tirakat, karena Nabiullah sendiri ternyata walaupun dulu nggak diriwayatkan namanya tirakat gitu ya, Nabiullah sering lapar sehingga perutnya sering dikasih membawa batu istilahnya ya, supaya tidak terasa lapar. Nabiullah juga dulu sebelum mendapat wahyu di Gua Hiro, di situ juga 3 hari dikirim makanan, baru 1 kali dikirim makanan dalam 3 hari. Berarti beliau pun sering tirakat atau puasa ya. Jadi saya kira puasa atau tirakat itu sangat baik untuk power kita, sehingga hati kita bersih. Kita akan mudah bangun malam juga kalau posisi lapar, tidak keras kepala. Seseorang yang banyak makan juga akan menimbulkan keras kepala ya. Bagaimana kalau metode Al-Quran yang mungkin ada yang muntah dan sebagainya? Sebenarnya dari metode hisab asma dimuntahkan juga bisa, karena itu secara frontal akan terlihat. Tapi bila dilihat dari segi medis atau logika penyakit yang masuk logika, seseorang itu kalau ditanya, kamu mau sembuh dengan disuntik muntah dulu atau disuntik tanpa muntah? Seseorang itu pasti akan menjawab, saya ingin disuntik tanpa muntah sembuh. Karena kalau muntah dulu itu menghabiskan tenaga atau energi ya. Tapi apa jelek muntah dulu? Bagus muntah dulu itu juga. Yang penting kesembuhan ya. Yang penting kesembuhan. Cuma cara dari paruqyah itu lain-lain. Dan kita sama sekali tidak menjelekkan tentang paruqyah yang muntah dulu. Karena yang penting kesembuhannya ya. Karena terkadang paruqyah itu dari 1 kali, ada yang beberapa hari supaya sembuh total, muntah terus ya kasihan terkadang orangnya ya. Tapi yang penting sembuh, saya kira tetap semangat aja kalau ketemu paruqyah semacam itu, kita dukung juga. Yang penting pasien itu sembuh, bisa beribadah dengan semangat. Dengan hisab kita halus pengeluarannya, seperti saya sampaikan, ada hawa yang keluar, getaran keluar, terkadang ada yang marah, seperti dia melihat sendiri, bukan kita paruqyah, dia pun akan mengatakan ada hewan yang keluar. Nah, akhir-akhir ini saya kaget, ini ada yang merasa kayaknya badannya dipijitin juga langsung sembuh, masya Allah ini ya. Nah ini dengan hisab asma yang kita puasa itu ya. Jadi metode-metode pengobatan itu saya kira yang perlu dijauhi adalah seorang yang pintar yang tanpa menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, karena jin-jinnya atau kodam-kodamnya biasanya main dan orangnya biasanya suka menebak-nebak. Itu dikhawatirkan ya, dikhawatirkan akan membawa kejelekan atau dampak pada kita ya. Atau dampak istilahnya silaturahim terputus, akhirnya yang namanya silaturahim terputus, kadang datangnya rezeki juga
bisa memperlambatnya. Saya kira yang saya sampaikan di sini hanyalah untuk cara pengobatan, karena saya juga belajar dari orang pintar yang sekarang tidak pernah saya makan, belajar fisik asma, belajar ayat-ayat syifa juga saya dalami. Jadi apa yang saya sampaikan memang semuanya sudah saya dalami, saya pilah-pilah harusnya bagaimana. Insya Allah nanti juga akan ada video, bisa dicari di channel saya Target TV itu ya, tentang bagaimana melihat diri kita sendiri sakit itu karena gangguan atau bukan ya. Juga tentang cara pengobatan dan nanti juga saya ijazahkan, istilahnya saya ikhlaskan untuk diamalkan ya. Walaupun tidak bilang saya ijazahkan ajas tukum, saya kira kalau saya sudah ikhlaskan, saya share di sini, silahkan amalkan, Allah yang mengabulkan ya. Kalau bilang sanatnya ya, kalau belajar dari saya besok di akhirat memang ditagih. Sanatnya dari saya apa ya, itu yang di YouTube-an itu nggak apa-apa, memang saya juga bersanat, saya pun mempunyai guru bersanat. Guru saya Fisik Asma adalah guru Tariqah Tijaniyah, yaitu Abbas Sofyan Rosbulhani Madiun. Abbas Sofyan dari Yai Akyas Cirebon Buntek dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, guru Fisik Asma. Guru ayat-ayat sifat saya dari Kusama, dan saya mengatakan salam takdim pada guru saya Abbas Sofyan Rosbulhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru saya Kusama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas segala kesalahan saya. Saya kira semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.